Ustadz Afwan, ini kitab yang yang terbaru ya Ustadz, yang di share kemarin. Iya, Subul Salam ya. Oh ya. iya. Baik Ustadz. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Saudara yang dirahmati Allah, teman-teman semua yang berbahagia, ayat hadis ke-30, halaman 112. Tapi teman-teman silakan buka hadis ke-30 saja ya, karena bisa jadi berbeda. Baik, insyaallah kita akan mulai lagi kajian hadis kita, dan kita sekarang masuk bab wudu. Ya, kalau di bab fikih ya kita justru sudah meninggalkan bab wudu dan masuk bab salat. Justru di bab hadis kita baru masuk bab wudu. Al-hadis as-salasun, hadis ke-30, wa an Humran anna Utsmana da'a biwudu faghasala kaffaihi thalatha marrat thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha marrat ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Hadis Humran ini adalah hadis yang masyhur ya, yang menjadi bab atau dalil bagi wudu. Bahwasanya Utsman bin Affan ya, Humrannya adalah maula bagi Utsman bin Affan atau mantan budaknya Utsman bin Affan, jadi khodim lah, pembantu. Suatu kali Utsman bin Affan memanggil Humran ya biwudu ya, untuk membawa bejana yang akan dipakai berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat, kemudian Utsman pun mencuci tangannya 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian beliau berkumur. Wastansyaqa, memasukkan air ke dalam hidung. Wastanthara, dan mengeluarkannya dari hidung. Tsumma ghasala wajahahu thalatha marrat, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi thalatha marrat, kemudian membasuh tangannya sampai ke siku-siku 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dhalik, kemudian yang bagian kiri sama 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sih, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahu al-yumna ilal ka'bain, kemudian membasuh kaki kanannya sebanyak 3 kali. Kemudian yang sebelah kiri pun demikian. Tsumma qol, kemudian beliau Utsman bin Affan berkata, beginilah ra'aitu, aku melihat Rasulullah SAW, Rasul bertawaddu'a, berwudu. Nahwa wudu'i hadza, persis bagaimana wuduku sekarang ini. Muttafaqun alaih, hadis rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Humran ya, namanya adalah Ibnu Abban. Namanya adalah Ibnu Abban. Bi fathil hamzah wa takhfifil muwahhadah. Wa huwa maula Utsman bin Affan. Beliau adalah mantan budak ya, atau maula Utsman bin Affan. Arsalahu lahu Khalid ibn Walid min ba'di min sabahu fi maghazih. Ya, yang sengaja dikirimkan oleh Khalid bin Walid kepada Utsman bin Affan dari budak-budak yang ia peroleh saat peperangan. Fa'taqahu Utsman, kemudian Utsman pun membebaskan budak tersebut. Ya. Utsman huwa ibnu Affan, ta'ti tarjamatuhu qariban. Ya, insyaallah akan kita jelaskan siapa Utsman bin Affan itu. Da'a biwudu, ia meminta agar Humran ini membawa air yang akan digunakan untuk berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat, kemudian ia membasuh telapak tangannya 3 kali. Hadza min sunanil wudu, ini termasuk sunnahnya wudu bittifaqil ulama, berdasarkan ittifaq ulama. Walaysa huwa ghusluhuma indal istiqad alladhi sayati hadithuh, dan itu bukanlah hadis yang
digunakan hanya pada saat bangun tidur saja, sebagaimana hadis itu nanti akan ditayangkan di sini. Nah, ini hadis bangun tidur itu masih ingat ya. Jadi dastaiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu gitu. Orang yang baru bangun tidur hendaknya ya cuci tangan karena ia tidak tahu di manakah tangannya menginap. Bal hadza sunnatul wudu, ya bahkan ini adalah sunnahnya wudu. Falawistaiqad wa aradal wudu, ya. Walaupun ia bangun tidur kemudian ia ingin wudu. Jadi meskipun itu konteksnya adalah bangun tidur, tapi bangun tidurnya itu tidak perlu dibawa. Kenapa? Karena pada prinsipnya bangun tidurnya ia pasti ingin berwudu untuk sholat. Fadhahirul haditsaini annahu yaghsiluhuma lil istiqad thalatha marrat thumma lil wudu kadzalik. Nah, maka secara zahir justru bangun tidur itu menjadi syariat tersendiri, ya. Misalnya ia tidak ingin misalnya ia tidak langsung sholat gitu ya. Misalnya ia bangun tidur langsung ke kamar mandi, ya. Mungkin buang air, kemudian cuci tangan gitu ya. Nggak langsung sholat gitu. Atau bisa jadi ia bangun tidur, ia langsung hendak sholat. Sehingga apa? Dikatakan di kitab Subulus Salam, ya bisa jadi malah 2 kali. Ya, bangun tidur cuci tangan, wudu pun juga cuci tangan. Wa yahtamilu tadakhuluhuma, dan juga bisa jadi itu cukup dilakukan satu kali saja. Summa tamadmadu al-madmadu an yaj'al al-ma' fil fam, yaitu menjadikan air itu di dalam mulut. Summa yamujjuh, kemudian diludahkan, dibuang. Wa kamaluha, ya kesempurnaan dari tamadmad itu adalah an yaj'al al-ma' fi yaitu menjadikan air itu di dalam mulutnya, artinya ia berkumur, summa yudiruh, kemudian ia kumur-kumur, summa yamujjuh, kemudian ia muntahkan atau ia buang. Gitu. Al-madmadatu tahrikul ma' fil fam, yaitu menggerakkan air yang ada di dalam mulut. Ya. Faja'ala min musammahu tahrik, sehingga dia mengatakan nama lain dari madmadah itu adalah tahrik. Gitu. Walam yadhkur fi hadis Utsman hal fa'ala dzalika marra aw thalathan. Nah, adapun di hadis Utsman, yaitu hadis Humron barusan, itu tidak disebutkan berapa kalinya ya. Lakin fi hadis Ali alaihi salam, tetapi di hadis yang lain yaitu hadisnya Ali, bahwasanya itu disebutkan beliau berwudu, kemudian bukan berwudu, ia berkumur-kumur memasukkan air dan mengeluarkan air dari hidungnya, itu fa'ala hadza salasan, dikerjakan juga tiga kali. Fa'ala hadza salasan. Summa qala, kemudian beliau berkata, hadza tahuru nabi. Ini adalah tata cara bersucinya Rasul. Wastansyaqa, istinsyaq isalul ma' ila dakhilil anf. Ya, makna dari istinsyaq itu adalah mengalirkan air sampai masuk ke dalam hidung. Ya. Wa jadzbuhu bin nafsi ila aqsah, yaitu kemudian dihirup sampai ke ujung, ya. Enggak sampai masuk ke dalam tapi masuk ke ujung. Hirup pelan, ya, bukan hirup menyakiti gitu ya. Kalau gitu pasti sakit hidung kita. Jadi intinya biarkan air itu naik. Wastansar, kemudian istinsyar itu adalah ikhrajul ma' minal anf. Kemudian air itu dikeluarkan lagi ba'dal istinsyaq, setelah istinsyaq. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat, tsumma ghassala yadahu al-yumna. Ya, fihi bayan lima ajmala fil ayat min qawli wa aydiyakum ya ilal marafiq. Ini adalah penjelasan detail dari keumuman ayat ya wa aydiyakum ilal marafiq. Maksud dari ayat di sini itu apakah tangan hanya telapak tangan, ataukah sampai ke lengan, ataukah sampai ke bahu. Nah, ini dijelaskan melalui hadis Humron. Gitu. Nah, di ayat ini kenapa? Kalau kita kemarin ngikuti perdebatan di Bidayatul Mujtahid, ada khilaf di antara ulama tentang makna tangan, yaitu 3.
Ada yang mengatakan itu telapak, ada yang mengatakan itu lengan, ada yang mengatakan itu sampai bahu. Nah, di sini di hadis Humran ini dijelaskan kalau maksud dari tangan itu adalah hanya sampai mirfaq. Wa annahu yaqaddimul yumna au yuqaddimul yumna, ya, dan bahwasanya beliau mendahulukan yang kanan, ya, ilal mirfaq, ya, sampai ke mirfaq yaitu siku. Nah, adapun di sini ada khilaf, ya, sebagaimana yang kita ketahui juga di Bidayatul Mujtahid terkait dengan makna ila. Apakah ila ini bermakna ma'a atau bermakna ghayah gitu ya. Kalau bermakna ma'a berarti siku-sikunya ikut terbasuh. Kalau itu adalah bermakna ghayah, tujuan, berarti siku-sikunya nggak perlu terbasuh. Gitu. Nah, tapi karena ini adalah kajian hadis, ini akan di apa ya? Akan dijelaskan detail gitu ya, posisi hadis-hadisnya. Bahkan dikatakan ada sebuah hadis, ya, hadis hasan dari Utsman juga, bahwasanya saat beliau membasuh kedua telengannya itu hatta masaha atrafal adudain, sampai ke lengan atas gitu ya, sampai ke lengan atas gitu. Ya. Bahkan di hadis yang lain adalah hadis Sa'lab bin Ibad an Abi tsumma ghassala dzira'aihi hatta salal ma' ala mirfaq. Bahkan yang mengatakan sampai dzira' gitu. Dzira' itu sini. Ya, supaya air itu apa? Mengalir gitu. Dan ini sudah wa antakuna bi ma'na ghayah. Ya, ini sudah dijelaskan, ya. Tsumma masaha bi ra'sih, ya, kemudian mengusap sebagian kepala. Di sini juga ada khilaf, ya, sebagaimana kita pelajari di bab Bidayatul Mujtahid. Qala al-Qurtubi innal ba' huna li ta'diyah yajuzu hadfuha wa isbatuha wa qila dakhalatil ba'a huna li ma'nan tufiduhu wa huwa anna al-ghusla lughatan yaqtadi mafsulan bih wal makhzughatan la yaqtadi mamsuhan bih. Ya. Jadi makna ba ini bisa jadi ada memang dan tidak ada gitu. Artinya ada yang mengatakan memang ba ini zaidah, ya, ba itu adalah tambahan saja gitu. Kemudian summa ikhtalafa ulama hal yajib mashur ra'si au ba'dhuh. Ada khilaf di antara ulama juga terkait dengan apakah yang harus diusap, ya, kepala ataukah seluruh kepala maksudnya, ataukah hanya sebagian saja. Ya. Dan ini juga sudah kita bahas gitu. Nah, yang menarik adalah ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ya, inna sunnata, yang sunnah, ya, sebagaimana dijelaskan, ya, oleh Imam Syafi'i dari hadis apa anna Rasulullah SAW tawaddu'a fa hasara al-amama an ra'si wa massa maqdima ra'si wa huwa wa in kana mursalan faqad i'tadada bimajihi marfu'an min hadis Anas wa huwa wa in kana fi sanadi majhul faqad adda bima akhrajahu Sa'id bin Mansur min hadis Utsman fi sifatil wudu annahu massa maqdima ra'sih. Jadi memang yang diusap itu ternyata adalah bagian depannya. Gitu ya, dan itu adalah qaul dari Imam Syafi'i, dan ini yang kita ambil. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'bain. Ya, ini juga sama membasuh kaki sampai ke mata kaki. Kemudian ini ada tamamul hadis, ya. Wa tamamul hadis, ya. Ini hadis pelengkapnya, ya, penyempurnanya. Faqal ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhditsu fihima nafsuhu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi.
barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan dia tidak berhadas di dalamnya sedikit pun, maka Allah akan ampuni dosa-dosa ia yang telah lalu. Ini luar biasa ya, ternyata dengan ilmu wudhu kita, ya ketika wudhu kita ini diterima, sholat 2 rakaat kita ini diterima, itu cukup jadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Gitu. Gitu. Saya kira itu di hadis 30. Ya, ada pertanyaan? Hadis yang selanjutnya hadis 31. Hadis 31. Wa an Ali radhiyallahu an fi sifati wudu'in Nabi qala wa masa bi ra'sihi wahidah akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahih bal qala Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil bab. Nah, dari hadis yang berikutnya adalah hadis Ali radhiyallahu an ya tentang tata cara wudu Nabi. Beliau menambahkan saat beliau mengusap kepalanya itu hanya mengusapnya sekali, berbeda dengan yang lain yang diusap tiga kali. Hadis ini ditakhrij atau dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Bahkan Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini sebagai ashahhu syai'in fil bab, yaitu hadis paling sahih di bab wudu ini ya maksudnya ya. Wa an Ali radhiyallahu an huwa Amirul Mukminin. Ali adalah Amirul Mukminin Abdul Hasan, artinya Hasan Husain. Ali bin Abi Thalib ibnu ammi Rasulullah. Ya, beliau adalah anak dari Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, atau sepupunya Rasulullah SAW. Awal man aslama min adz-dzukur fi aktsar al-aqwal. Beliau adalah yang paling duluan masuk Islam, ya, dari kalangan laki-laki. Ala khilafi sinnih, ya, termasuk ada khilaf juga terkait dengan umurnya. Kam kana waktu Islami, kapankah beliau masuk Islam? Usia berapa? Walaysa fil aqwal annahu balagha 18 sanah. Ya. Bal mutaraddidatun baina 16 ila 7 sinin. Jadi tidak ada yang mengatakan lebih dari 18 karena khilafnya itu hanya antara 7 sampai 16 tahun. Jadi memang di usia yang masih muda banget ya, beliau sudah masuk Islam. Ini juga menandaskan ya, ternyata memang Masya Allah gitu ya, Rasulullah itu mungkin diutus menjadi nabi ya di usia yang dewasa lah ya, matang. Dan beliau ya ditopang oleh generasi muda yang juga hebat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Syahidal masyahidah kullaha illa Tabuk. Beliau menyaksikan semua peperangan kecuali Tabuk ya. Faqamahu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah khalifatan anhu. Karena saat perang Tabuk Rasul meminta Ali menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqalalah, ya, kemudian beliau berkata padanya, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Ya, apakah engkau ridho kalau engkau aku jadikan sebagaimana Harun, ya, mengganti posisi Musa. Ya, sebagaimana Harun kan juga pernah ketika Musa itu berangkat mencari kitab Taurat, ya kan, ya, atau menerima kitab Taurat, Harun itu disuruh nunggu kaumnya. Nah, sebagaimana Ali yang diminta oleh Rasulullah ketika itu Rasulullah berangkat perang, Ali diminta untuk menggantikan posisinya di Madinah. Ya, ustukhlifa yauma qutila Utsman yaumal Jum'ah li 18 khalat min syahri Dzulhijjah. Ya, beliau menjadi seorang khalifah di hari yang sama Utsman terbunuh, yaitu di hari Jumat, ya, tanggal 18 Dzulhijjah.
sanata khamsin wa thalathin, tahun 35 ba'da hijrah. Wastushhida sabhal jum'ah bil Kufa li 17 lailah khalat min syahri Ramadan sanata arba'in. Ya, beliau syahid di hari Jumat ya di Kufah di hari ke-17 dari bulan Ramadan. Jadi 17 Ramadan ya tahun ke-40 beliau syahid gitu. Wa mata ba'da thalathi min darbati Syaqi bin Muljim. Ya. Beliau meninggal setelah mendapat 3 tusukan dari Ibnu Muljim ya. Waqil ghairu dzalik ya. Dikatakan bukan dia. Wa khilafatuhu 4 sinin wa 7 asyhur aw ayyam. Ya. Ya, beliau menjadi seorang khalifah itu tidak lama, hanya sekitar 4 tahun 7 bulan. Waqad ullifat fi sifatihi wa bayani ahwalihi kutubun jammah wastawfaina syatran salihan min dzalika fi Rawdah An-Nadiyah Syarh Tuhfatil Alawiyah. Ya, insyaallah penjelasannya tidak terlalu panjang karena memang banyak sekali kitab-kitab yang akan menerangkan itu semua. Ya. Fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masah bi ra'sihi wahidah akhrajahu Abu Dawud. Yaitu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian kepalanya itu hanya sekali saja. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya At-Tirmizi, ya. Wa qit'atun min haditsin tawil istawfa fihi sifatul wudu' min awalihi ila akhirih wa huwa yufid ma afada hadits Utsman. Wa inna ma'atal musannif bima fihi tasrih bima lam yusarif fi hadits Utsman. Ya. Jadi kenapa hadis ini disebutkan? Hadis ini sebetulnya panjang, tetapi tidak disebutkan semuanya. Yang disebutkan adalah titik hujjahnya, yang itu membedakan dengan hadis Utsman. Kenapa? Karena hadis Utsman ini sama ya, secara isinya sama dengan hadis dari Ali ini. Cuma bedanya adalah di hadis Ali ini disebutkan berapa kali Rasulullah mengusap kepala beliau. Ya, di sini di hadis Ali ini Rasulullah hanya mengusap sekali, gitu. Waqad ikhtalafa ulama fi dzalika, dan sebagaimana kita ketahui ulama khilaf ya terkait dengan berapa kali Rasulullah sebetulnya mengusap kepalanya. Apakah 3 ataukah cukup 1? Nah, dan ini juga sudah kita bahas panjang lebar ya, gitu. Artinya sudah terbahas loh di kitab Bidayatul Mujtahid, memang ada khilaf terkait apakah Rasulullah mengusap 3 kali ataukah satu kali, gitu. Secara umum memang yang harus adalah 1 kali, adapun 3-nya itu adalah sunnah, gitu. Nah, di hadis nomor 32 ini terkait dengan mengusap sebagian kepala lagi. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu' qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma ya terkait bagaimana Rasulullah mensifati wudunya, beliau berkata Rasulullah SAW itu mengusap kepalanya itu fa'aqbal wa adbar. Jadi Rasulullah itu ya caranya ya mengusap ke belakang, ke depan begini. Ya. Gitu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, wa fi lafdin lahuma, ya menurut lafaz dari Bukhari dan Muslim, jadi Rasulullah itu mengawali tata cara wudunya itu atau mengusap sebagian kepalanya itu adalah dari awal gitu ya. Bi muqaddami ra'sih, jadi depan, mundur ke belakang ya sampai ke ubun-ubun. Kemudian summa raddahuma, kemudian beliau
maju lagi ke depan. Gitu. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma wal Ansari al-Mazini min Mazin ibn Najjar. Syahida Uhudan, beliau menyaksikan perang Uhud. Wa huwa alladzi qatala Musailamah al-Kadzdzab. Ya, beliau adalah orang yang berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Wa syarakahu Wahsy wa qutila Abdullah yaumal harrah sanata 63. Ya, beliau meninggal tahun 63 gitu. Wa huwa ghair Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih. Beliau berbeda dengan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Kalau beliau ini adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Ya, kalau Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih itu yang lain lagi gitu. Alladzi ya'ti haditsu fil adzan, ya, terkait dengan hadisnya tentang azan. Wa qad ghalata fihi ba'd a'immatil hadis, dan memang kebanyakan para ahli hadis juga sering kecampur lah antara apakah Abdullah bin Zaid ini adalah Abdullah bin Asim, ya, Abdullah bin Zaid bin Asim ataukah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Falidza nabbahna alaihi, oleh karena itu kita ingatkanlah di sini gitu supaya bisa membedakan mana Abdullah bin Zaid bin Asim dan manakah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ya. Gitu. Fassara al-iqbal bihima bi annahu bada'a min muakhir ra'sih fa innal iqbal bil yad idza kana muqaddaman yakunu min muakhir ra'sih ila annahu qad warada fil Bukhari bil lafdh adbara bi yadihi wa aqbal wal lafdh al-akhar fi lafdhin lahumā ay li syaikhan bada'a bi muqaddami ra'sih hatta dhahaba bihima. Jadi memang kalau secara lafadz itu kan seolah-olah mulai dari belakang kan ya. Kenapa? Karena fa'aqbala gitu ya. Kemudian hadisnya kan fa'aqbala tsumma adbar ya. Jadi mulai salat itu dari belakang ke depan baru ke belakang lagi gitu. Padahal kalau ini karena memang bahasa Arab dan di sini Syekh Imam Al-Bukhari menjelaskan yaitu bada bi muqaddami ra'si, justru diawali dari depan gitu, dari depan hatta dhahaba bihima, ya, sampai dia pergi ke belakang ubun-ubun baru kembali lagi ke depan gitu. Ya. Inti dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan sifat dari mengusap itu sendiri. Yaitu apa? Wa huwa an ya'khudal ma, yaitu mengambil air, ya, diletakkan di tangannya, ya, tanpa air itu mengendap gitu ya, tanpa kayak membasuh gitu. Jadi airnya hanya diusap gitu. Ya. Fayuqbilu bihima, kemudian beliau mengusap itu dari depan ke belakang, wa yudbir, kemudian maju lagi ke depan. Walil ulama salah satu aqwal, dan ini sudah kita jelaskan juga, ada 3 pendapat besar terkait dengan bagaimana tata cara mengusap ini gitu. Yang pertama adalah memulai dengan dari depan, ya, yang paling dekat dengan wajah ya, jadi dari sini ke belakang gitu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah mulai dari belakang betulan, ya, sebagaimana melihat lafaz dari hadis itu secara zahir. Gitu. Wasalith an yabda bin nasiyah, dan ada yang mengatakan justru mulainya itu dari nasiyah, dari ubun-ubun gitu, dari ubun-ubun gitu. Gitu. Tapi tentu yang kita pilih ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan di bab bidayah mustahid, itu adalah dari depan. Gitu. Kemudian terakhir ini masih tentang mengusap, ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, ya, dari Abdullah bin Amr tentang bagaimana wudu Nabi. Ya, qol, ya. Thumma masa bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udhunayhi wa masa bi ibhaihima zahir udhunayhi gitu. Nah, ini adalah tata cara mengusap telinga. Ya, jadi tadi sudah berarti ya tentang mengusap
sebagian kepala sudah. Berarti sekarang tata cara mengusap atau mengusap atau cara membasuh telinga ya. Wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhnayhi ya. Beliau memasukkan ujung telunjuknya ya di dalam hidungnya, di dalam telinganya, mohon maaf. Ya wa masaha bi ibhaima, kemudian beliau mengusap telinga atau daun telinga ini dengan ibham. Ibham itu jempolnya, ibu jarinya. Zahira udhunaihi gitu. Jadi intinya mah ini telinga dimasukkan, ya dibersihkan begini ya. Ya, bagian belakangnya itu adalah dengan jempolnya. Gitu. Akhrajahu Abu Daud dan Nasa'i, dan ini hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, siapakah Abdullah bin Amr itu? Abdullah bin Amr huwa Abu Abdurrahman atau Abu Muhammad. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, beliau adalah anak dari Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi. Yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab bin Lu'ay. Aslama Abdullah qabla abihi. Justru yang masuk duluan itu adalah anaknya, baru kemudian Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr masuk duluan, ya baru setelah itu disusul oleh abinya. Wa kana abuhu akbar minhu bi 13 sanah. Ya, usia abinya itu 13 tahun lebih muda daripada Abdullah bin Amr. Jadi memang nggak jauh beda antara ayah dengan anaknya ya. Dan memang sepertinya memang usia-usia di kalangan Arab itu, usia belasan itu adalah usia yang matang gitu. Usia matang itu dalam arti anak itu memang tidak mengenal usia remaja ya. Jadi ketika setelah masa anak-anak dia sudah dididik menjadi manusia dewasa, sehingga di usia 13 tahun pun itu dia sudah bisa punya anak, yaitu Abdullah bin Amr gitu. Wa kana Abdullah aliman hafidhan abidan. Abdullah ini adalah sosok yang alim, hafid dan abid. Wa kanat wafatuhu sanata 63. Ya. Beliau meninggal ya tahun 63. Ya, dia mengatakan tahun 70. Wa qila ghairu dzalik wa ikhtalafa fi mawdi wafatih fa qila bi Makkah aw Thaif aw Misr aw ghairu dzalik. Ya, jadi ulama berbeda pendapat terkait dengan di manakah beliau wafat. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Thaif, ada yang mengatakan di Mesir, ada yang di selainnya. Nah, ya ini adalah tata cara Nabi SAW saat mengusap daun telinganya. Yaitu apa? Wa adkhala isba'aihi, dengan cara memasukkan ujung telunjuknya ya ke dalam telinga, lubang telinga. Ya, kemudian bagian daun telinga yang bagian dalam ini itu dibersihkan dengan ujung telunjuknya. Ya, adapun bagian belakangnya ini itu diusap dengan jempolnya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa Ana sampaikan. Ya, setelah itu kita masuk ke hadis 34. Ini hadis terkait dengan tadi, ya. Terkait dengan hadis bangun tidur ya, hadis bangun tidur. Ini baru ini, kalau ini memang sepertinya tidak sempat terbahas saat pembahasan di kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi saya kira itu dulu. Syukran lakum. Selain teman-teman silakan masuk lagi. Kita tutup. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.